Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan jamah hati dan hidup kami. Kalau ada dosa, pelanggaran baik dalam pikiran, perkataan, hati dan seluruh perbuatan kami, sucikan dan kuduskan kami dengan darah-Mu, layakkan kami Tuhan. Ampuni setiap kami dan bawa kami untuk selalu ada dalam perkenanan-Mu. Jadikan tanah hati kami jadi tanah yang subur, supaya benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang kami percaya firman-Mu sanggup mengubah kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara lewat mulut bibir hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap anak-anak-Mu yang merindukan Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Iya saudara, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Ya, di hari Minggu ini kita masih boleh beribadah, dan saudara biarlah kita semua mau beribadah dengan hati yang gembira, yang tertuju kepada Tuhan. Kenapa? Karena hari-hari ini kita mau terus setia untuk menggenapi setiap panggilan Tuhan atas hidup kita. Iya saudara, di hari-hari ini ya, ketika banyak orang menghadapi tekanan, menghadapi persoalan, ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Saya begitu banyak menerima SMS orang yang menghadapi banyak persoalan. Tetapi sebenarnya saudara, kalau kita mau kembali, rahasianya adalah kepada diri kita sendiri. Ketika kita mau menang terhadap diri kita sendiri, maka kita juga akan menang terhadap setiap persoalan di hidup ini saudara ya. Ada begitu banyak terjadi pertikaian, begitu banyak terjadi keributan dalam rumah tangga, semuanya itu sebenarnya rahasianya kembali kepada diri kita sendiri. Karena itu hari ini saya beri tema firman Tuhan, menang terhadap diri sendiri ya. Karena ada banyak orang menang di luar sana menghadapi kompetisi yang hebat dan dalam skala yang besar, tapi hanya sedikit yang menang di dalam mengalahkan dirinya sendiri saudara. Ya, kita lihat salah satu contoh adalah ketika kita melihat orang berkompetisi untuk memenangkan pilkada atau pemilihan gubernur atau pemilihan bupati atau pemilihan kepala daerah atau pemilihan ya anggota dewan wakil rakyat. Ya, begitu banyak seleksi yang dilewati, ya akhirnya mereka bisa menang saudara. Tetapi ketika mereka menang di skala yang besar, tidak sedikit para pejabat yang akhirnya dipenjara. Kenapa saudara? Ketika mereka menang, mereka duduk di kursi kekuasaan, akhirnya mereka jatuh di dalam korupsi dan harus mendekam dalam penjara. Ketika mereka berhadapan dengan diri sendiri, ternyata banyak yang kalah. Karena itu saudara, ada sebuah statement yang berkata, pemenang sejati bukanlah dia yang berhasil mengalahkan semua orang, tetapi pemenang sejati adalah mereka yang berhasil mengalahkan diri mereka sendiri. Ya, kemarin ada seorang yang menelpon saya, saudara, dia seorang tahanan yang sedang berada dalam penjara. Lalu dia menceritakan kasusnya kepada saya, ibu saya adalah seorang tahanan sekarang di penjara karena saya membunuh orang. Ya, saya tanya, kenapa kamu bisa membunuh orang? Awalnya itu karena saya berkelahi. Jadi terjadi salah paham lalu saya berkelahi bu. Ketika berkelahi tidak sengaja akhirnya lawannya itu meninggal dunia dan dia harus dipenjara, mendekam di dalam penjara. Saudara, tadinya dia berpikir bahwa dia menang dengan perkelahian itu saudara. Lalu dia dia berhasil memukul bahkan lawannya yang dipukul dan mereka berkelahi itu akhirnya meninggal ya. Lalu terjadi kasus pembunuhan dan dia harus mendekam dalam penjara. Ketika ada dalam penjara dia baru menyadari ternyata ketika bahkan dia berhasil membunuh orang lain, dia bukan menang dari sebuah pertempuran untuk mengalahkan orang lain, tetapi itu membuktikan bahwa dia kalah untuk menaklukkan dirinya sendiri. Karena itu firman Tuhan berkata, orang yang bisa menguasai dirinya sendiri itu melebihi seorang pahlawan yang bisa merebut kota. Saudara, hari-hari ini yang kita butuhkan adalah menguasai diri sendiri. Dalam segala hal, dalam setiap persoalan, dalam setiap pencobaan, bahkan dalam setiap goncangan. Hanya satu yang Tuhan inginkan dari diri kita, yaitu kita berhasil mengalahkan diri sendiri. Bahkan saya begitu banyak mengkonseling ibu-ibu saudara, yang tadinya dia menghadapi
menghadapi suaminya jatuh dalam kasus perselingkuhan. Lalu akhirnya suaminya bertobat, saudara. Dan semua keadaan sudah biasa-biasa saja. Suaminya sudah kembali, mereka hidup rukun bersama-sama. Tetapi si istri ini akhirnya dituduh oleh dirinya sendiri. Kamu tuh tidak berharga. Buktinya suamimu juga menyelingkuhi kamu. Yang sebenarnya semua keadaan di luar dirinya itu sudah oke, udah fine. Tapi dia tidak bisa mengalami kebahagiaan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengalahkan tuduhan dari dirinya sendiri yang berkata bahwa dia tidak berharga, suamimu sudah menyelingkuhi kamu, berarti kamu itu wanita yang tidak berharga dan lain sebagainya. Ada begitu banyak kekalahan terjadi dalam hidup kita yang disebabkan bukan karena pertempuran yang datang dari luar, tetapi sesungguhnya kita kalah menghadapi diri kita sendiri. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Mari kita buka dulu pertama Yakobus pasal yang keempat. Ya, Yakobus pasal yang keempat, surat Yakobus pasal yang keempat, saudara. Ya, di sini firman Tuhan berkata begini, ayat yang pertama, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak terjadi sengketa dan pertengkaran, terutama dalam rumah tangga. Dengan adanya stay at home, itu sebagian bukan membuat orang semakin dekat, tapi membuat orang semakin ribut dan berantem. Kenapa, saudara? Sebenarnya itu bukan karena kita mau saling mengalahkan dan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Dengan jelas firman ini berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara, yang pertama, bagaimana kita bisa memenangkan diri kita sendiri? Sadarilah bahwa dalam diri kita ini ada yang namanya hawa nafsu, ya. Kenapa terjadi pertengkaran? Kenapa terjadi perdebatan? Kenapa terjadi bahkan orang jatuh di dalam kenajisan? Kenapa ada banyak kekalahan yang terjadi dalam hidup kita? Ingat, karena manusia itu diciptakan dengan nafsu dalam dirinya. Ya, nafsu itu sebenarnya baik, saudara, kalau kita bisa pergunakan sesuai dengan fungsi alkitabiah. Tetapi akibat dosa, akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa dan dia melakukan semua di dalam hawa nafsunya itu yang saling berjuang di dalam dirinya. Firman ini berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara, mari kita menyadari yang pertama, bagaimana supaya kita hidup dalam damai sejahtera. Ya, ingat, di dalam diri kita ada yang namanya hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini berjuang di dalam diri kita ini. Ingin untuk dilepaskan. Hawa nafsu ini inginnya untuk dipenuhi. Nafsu ini inginnya untuk dituruti, saudara. Dan ini ternyata sangat berbahaya. Yang pertama yang harus kita kalahkan dalam diri kita adalah hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuh kita. Kenapa kita harus berusaha menundukkan hawa nafsu kita supaya kita bisa menaklukkan diri kita sendiri? Ayat 2 berkata begini, saudara. Ya, kamu mengingini sesuatu, perhatikan, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Saudara, ya, diri kita sendiri ini ada hawa nafsu yang pertama, saudara. Hawa nafsu ini tidak terlihat, tetapi dia ada, saudara, ya. Hawa nafsu manusia itu enggak kelihatan. Saya mau terangkan, saudara, contoh nafsu kita itu apa? Nafsu makan, itu juga nafsu, ya. Nafsu apalagi? Tidur, itu juga salah satu bentuk nafsu. Nafsu apalagi, saudara, ya, seks, itu juga nafsu. Kalau semua ini berjalan sesuai dengan fungsi alkitabiah, digunakan di dalam kekudusan, dalam pertobatan, itu semua adalah baik Tuhan ciptakan. Tetapi ketika itu berubah menjadi sebuah keinginan yang begitu mendominasi dan menguasai manusia karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, nah ini yang akan membuat manusia itu hidup di dalam berbagai kekacauan. Di sini dikatakan, kamu mengingini sesuatu. Hari ini apa yang sedang saudara inginkan? Ya, coba kita merenungkan, saudara. Mungkin ada di antara
antara saudara yang sedang menyaksikan khotbah saya ini, engkau menginginkan kekayaan. Ada di antara saudara yang menyaksikan ini, engkau menginginkan sejumlah uang. Ada di antara saudara yang hari ini mungkin berkata, saya nggak butuh uang, tapi saya butuh perhatian suami saya. Mungkin ada di antara saudara yang sedang duduk dan berkata, saya tidak butuh uang, tapi saya butuh dihargai oleh rekan sekerja saya. Ya, saya tidak butuh ini, tapi saya butuh perhatian. Saya nggak butuhkan uang, tapi saya butuh kasih sayang. Semua kita yang duduk hari ini menyaksikan khotbah ini, kita semua punya keinginan yang berbeda-beda. Ya, kita semua pasti punya keinginan yang berbeda. Saya punya keinginan yang berbeda. Saudara punya keinginan yang berbeda. Kalau hawa nafsu ini tidak terkendali lagi, saudara, di sini dikatakan, lalu kamu mengingini sesuatu. Perhatikan baik-baik, tadinya dia hanya hawa nafsu yang ada dalam diri, lalu berubah wujud menjadi sebuah keinginan. Ya, dari nafsu di hati lalu timbul menjadi sebuah keinginan yang harus dipenuhi, saudara. Ini adalah cara bagaimana kita bisa menaklukkan diri kita sendiri. Kita belajar dari firman Tuhan, saudara, ya. Kamu mengingini sesuatu. Ada berapa banyak ibu-ibu di luar sana yang ketika suamimu berselingkuh, engkau ingin supaya suamimu itu memohon maaf. Engkau menginginkan, hari-hari ini saya banyak dapati kasus ibu-ibu yang berkata, saya sih sudah mengampuni, Bu, tapi suami saya itu nggak pernah minta maaf sungguh-sungguh kepada saya. Ya, ada begitu banyak keinginan dalam diri kita. Hawa nafsu yang saling berjuang, yang manusia ingin untuk didapatkan. Ada sebuah rasa haus akan kasih sayang, perhatian, akan sebuah tuntutan untuk orang minta maaf dan lain sebagainya. Dan kita tidak akan pernah puas ketika kita terus, saudara, menghidupi semua keinginan yang bukan dari Tuhan ini, tetapi yang dari hawa nafsu diri. Engkau menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Perhatikan baik-baik. Ya, saudara, hari-hari ini apa yang membuat kita terpuruk? Jangan sampai karena keinginan dari dalam hawa nafsu kita butuh akan sebuah perhatian, kita butuh akan sebuah kasih sayang, bahkan kita butuh akan sebuah pengakuan, bahkan yang lebih bahaya lagi yang kita tidak pernah dapatkan, yaitu kebutuhan akan sesuatu yang dalam diri kita nih, yang kita sendiri bahkan gak ngerti apa yang belum terpenuhi dari dalam diri kita. Itu berbahaya, saudara, ya. Lalu engkau menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Ya, bayangkan, menginginkan sesuatu dari hawa nafsu yang berjuang ini, lalu muncul keinginan. Waktu keinginan itu muncul, yang parahnya apa? Tidak memperolehnya. Engkau menginginkan sesuatu lalu engkau gak memperolehnya, saudara. Ya, apa, saudara? Apa yang sedang engkau inginkan hari-hari ini? Ya, ketika engkau berkata, saya sih sudah memaafkan, Bu. Ya, tapi nggak tahu, ya, ada sesuatu yang nggak bisa membuat saya tuh lupa. Yaitu namanya belum memaafkan, saudara. Ya, hati-hati dengan diri kita sendiri. Musuh terbesar seseorang itu adalah dirinya sendiri. Waktu kita tidak bisa menaklukkan diri kita, maka kita akan terpuruk, saudara, karena diri kita ini. Ya, kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kata firman Tuhan. Karena kita tidak memperoleh sesuatu yang kita inginkan itu, entah itu pengakuan, entah itu, padahal ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak membutuhkan jawaban yang kita inginkan. Saudara, jangan terus mencari jawaban atas setiap persoalan yang kita hadapi. Kenapa kita selalu bermasalah dengan diri kita? Karena kita menginginkan sebuah jawaban yang kita pikir itu bisa membuat kita puas. Contoh, ketika ada seorang istri yang suaminya berselingkuh, lalu dia bertanya, kenapa kamu melakukan itu? Lalu misal dia bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa aku harus mengalami ini? Tuhan, kenapa aku harus mengalami itu? Tuhan, kenapa? Ada sebuah rasa keinginan dari dalam diri untuk mengetahui sebuah jawaban. Padahal, saudara, tidak semua di hidup ini membutuhkan jawaban. Seringkali hidup ini harus berjalan hanya dengan iman.
Karena tidak semua dalam hidup ini ada jawabannya. Kalau kita sibuk mencari jawaban atas setiap persoalan kita, maka kita akan stres. Bagian kita harus hanyalah percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Apapun persoalan kita, jangan mencoba mencari jawaban, karena tidak semua masalah kita ada jawabannya. Ya, saya kasih contoh, ada seorang ibu yang konseling kepada saya, "Bu, anak saya meninggal, Bu, anak saya masih muda, Bu. Kenapa Tuhan panggil anak saya?" Saya pun gak bisa menjawab. Ada sesuatu dalam hidup ini yang hanya Tuhan yang tahu. Dan sampai kapanpun kita mungkin tidak mendapatkan jawabannya. Lalu ketika kita berusaha menginginkan jawaban yang bisa membuat kita puas, saudara, kepuasan setiap orang itu relatif. Dan tidak ada satupun yang bisa membuat kita puas selain kita bersepakat dengan Tuhan. Hidup ini adalah soal kita bersepakat dengan firman Tuhan. Hidup ini adalah soal kita bersepakat dengan Tuhan. Ketika kita mau berkata, "Tuhan, aku percaya semua yang terjadi atas hidupku, aku sering kali mungkin aku tidak perlu bertanya kenapa. Bagianku hanyalah menerima dan menjalani ini sebagai proses Tuhan." Udah cukup, saudara. Karena kalau tidak, waktu engkau terus mengikuti keinginan hawa nafsu dari dirimu, ada sebuah keinginan yang muncul dari dalam, ya, lalu itu tidak terpenuhi, maka engkau akan stres, saudara, dengan hidupmu. Sehingga itu yang menjadikan banyak orang bisa terlihat menang di luar, tetapi mereka tidak pernah bisa menang di dalam diri mereka sendiri, saudara, ya. Lalu akhirnya dikatakan apa? Karena tidak memperoleh, lalu akhirnya dia membunuh. Berapa banyak orang yang akhirnya dia membunuh perasaan suaminya. Engkau membunuh perasaan anak-anakmu, bahkan engkau membunuh perasaan istrimu. Hanya karena keinginan dari dalam diri yang terus menuntut akan sebuah kepuasan, saudara. Ya, engkau membunuh, lalu engkau iri hati. Tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu mulai bertengkar dan kamu berkelahi. Ya, tapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, orang yang hanya hidup dengan keinginan diri sendiri seringkali melupakan Tuhan. Lalu hawa nafsu itu berjuang dalam diri kita dan kita melupakan Tuhan. Lalu terjadi banyak kekacauan dalam hidup ini. Saudara, belajarlah untuk menjadi orang yang bersepakat dengan Tuhan. Karena itu tadi yang saya bilang, tidak semua dalam hidup ini ada jawabannya. Tidak semua, saudara. Pada akhirnya kita harus berkata, "Tuhan, aku mau berdamai dengan Tuhan. Aku mau berdamai dengan diriku supaya aku bisa mengalami damai sejahtera dalam hidupku." Bahkan ketika orang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, ya, dia tidak memperoleh semua yang dia mau, bahkan dia tidak mencapai apa-apa, dia sudah iri hati, dia sudah bertengkar, berkelahi, bahkan sudah membunuh, tapi tetap tidak mencapai apa yang dia inginkan. Kenapa? Karena dia nggak berdoa. Ya, atau firman Tuhan berkata di sini, berbahayanya orang yang hanya mengejar hawa nafsu dirinya. Di sini dikatakan, saudara, ayat yang ketiga, "Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Tanpa kita sadari, hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Sangat berbahaya kalau kita tidak menang atas diri kita sendiri. Maka kita akan menjadi orang yang terus menuntut untuk hawa nafsu ini dipuaskan. Bahkan tidak peduli. Terkadang kepada Tuhan pun kita menuntut hawa nafsu kita harus terpenuhi. Kamu atau mungkin kamu berdoa, tapi kamu tidak pernah menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Bahkan orang Kristen yang tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa menundukkan hawa nafsunya, bahkan ketika dia menghadap Tuhan pun salah. Kenapa? Dia tetap membawa hawa nafsu dalam doa-doanya. Mari kita cek, saudara, apakah hari-hari ini kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu diri kita, ya? Atau kita ini, saudara, menjadi orang-orang yang terus menuntut Tuhan, dan kita tidak pernah melihat ada jawaban-jawaban yang kita dapat. Kenapa? Karena semua yang kita minta itu hanya untuk kita pakai dan kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Makanya kenapa saya selalu bilang, saya gak pernah berdoa minta uang kepada Tuhan.
Saya tidak pernah berdoa minta berkat-berkat jasmani kepada Tuhan. Kenapa? Saya takut jika doa itu menjadi sebuah hawa nafsu saya di hadapan Tuhan. Saya selalu hanya berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Ya, jadilah kehendak-Mu atas hidupku. Kitab Mazmur menulis di sana, ya, doa seorang pemazmur berkata, jangan beri padaku kekayaan, supaya kalau aku kaya aku tidak melupakan Engkau. Tapi jangan juga beri padaku kemiskinan, agar aku tidak menolak atau menyangkal nama-Mu Tuhan. Berilah padaku sebuah takaran yang pantas untuk aku dapatkan, ya, supaya aku ingin hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari kita mulai belajar, saudara. Mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu kita. Karena orang yang hidup mengikuti hawa nafsu yang ada pertengkaran, pertikaian, lalu ada begitu banyak kekacauan yang terjadi dalam diri kita. Mari kita belajar menundukkan diri kita sendiri. Mari kita mulai belajar bagaimana caranya bersepakatlah dengan Tuhan. Bersepakatlah dengan firman-Nya. Ya, kenapa? Karena orang yang hanya mencintai dirinya sendiri, di sini dikatakan atau kamu berdoa juga, tapi kamu tetap tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu sudah berdoa, kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Mari kita belajar dari Tuhan hari-hari ini, supaya saudara, ya, kita ini menjadi orang yang bukan menjadi orang yang egois, tapi kita menjadi orang yang mau senantiasa tunduk kepada Tuhan, dan kita mau berkata senantiasa, Tuhan, aku mau Tuhan, supaya Engkau menuntunku Tuhan, hanya melakukan apa yang berkenan di mata-Mu. Saudara, hari ini saya mau bilang, mungkin ada di antara saudara yang hari-hari ini masih bergumul dengan persoalan dengan diri sendiri. Ada begitu banyak orang yang terkungkum dan dipenjarakan oleh dirinya sendiri. Persoalan yang di luar sudah selesai, tapi engkau tidak pernah beres dengan dirimu. Saudara, bertobatlah. Kita tidak akan pernah bisa menang ketika kita tidak berhasil mengalahkan diri kita sendiri.